simpan uang, masukkan ke tas, masukkan ke koper, simpan, simpan, simpan. Dalam Al-Quran disebutkan jama'a malau wa ad-dadah. Jamaah ngumpul, ad-dadah ngitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Mati. Mobil tinggal, rumah tinggal, kebun tinggal, speedboat tinggal, cincin tinggal. Ibu boleh saya tanya? Jawab dengan jujur ya. Jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Tolong Pak Bupati, Pak Ibrahim Ali, Ustadz Somad ini jangan diundang lagi. Dia merusak hati kami. Saya tidak ingin merusak cinta kasih kalian Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu bahwa orang kaya kalau dia mati semuanya tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang dibawa hanya amal soleh, bukan somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang mesti kita jaga? Pemimpinnya adil dan amanah, ulamanya benteng ahlus sunnah, orang kayanya bayar zakat. Yang keempat, ini tidak kalah penting, anak muda. Anak mudanya selamat dari narkoba, amin. Jangan ngisap ganja, amin. Jangan sampai badannya kekar, rajin olahraga, rajin renang, angkat besi. Tapi pas ditanya, masjid di mana? Sana. Tolong yang sudah kelihatan tanda-tanda begini, tangkap, serahkan ke Pak Kapolres. Biar dilatih Pak Kapolres baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari LGBT ya Allah. Penyakit LGBT, lesbi, biseksual, transgender, gay, homo, itu diturunkan Allah untuk mematikan orang-orang kafir seperti umat Nabi Lut. Maka anak-anak kita mesti terjaga, terpelihara. Itulah maka laki-laki dipisah dengan perempuan. Kenapa dipisah? Karena kalau tidak dipisah terlalu sering dia ngelihat, akhirnya dia kehilangan selera. Saya pernah ceramah di rumah makan. Di rumah makan itu banyak sekali makanan. Ada rendang, ada udang, ada kepiting, ada sate, ada semua ada. Tapi orang yang kerja di rumah makan malah makan ikan asin. Pas ditanya, kalian nggak makan? Kami udah kerja di sini Pak Ustadz, udah kehilangan selera. Begitu juga lah orang-orang yang selalu tersering melihat perempuan, jumpa perempuan. Penata, koreografer tari, tidak semua oknum. Artis-artis, penata rambut, penata gaya, tidak semuanya. Jangan disomasi saya nanti gara-gara ini. Tapi banyak yang sudah kehilangan selera. Tapi insya Allah kalau dia disekat, ini anak santri laki-laki, ibu-ibu, ini jangan kalian lirik, ini istri orang semua. Maka insya Allah, ya Allah, pertemukanlah anak-anak muda kami ini dengan jodoh yang baik-baik, yang solihah-solihah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang keempat, anak muda. Pemimpin masa depan adalah anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang mabuk, anak muda sekarang sakau, anak muda sekarang narkoba, anak muda sekarang zina, apa jadinya masa depan Tanah Tidung? Kita bisa dijajah sekali lagi. Dulu kita dijajah karena adu domba, divide et impera. Jangan sampai kita dijajah lagi karena anak muda kita lemah. Tadi 2 kali diulang protokol, pemimpin muda kita, pemimpin muda kita. Saya tengok ke samping, memang muda Pak Bupati. Mudah-mudahan pemimpin muda kita tetap dijaga Allah SWT. Pandang ke kanan bupatinya muda, lihat ke kiri ketua DPRD-nya muda, barulah saya merasa tua. Di tempat lain saya selalu merasa muda. Saya lihat bupatinya tua, DPRD-nya tua, tapi di Tanah Tidung ini mungkin saya mau ke sini lagi, kira-kira mereka udah agak-agak tua dikit lah. Pemimpinnya sudah, ulamanya sudah, orang kayanya sudah, anak mudanya sudah. Yang terakhir, yang kelima, ternyata sudah jam 10 lewat 10.
Tadi saya mulai berdiri di sini, saya lihat jam 9. Kode etik ceramah Ustaz Somad nggak boleh lebih 60 menit. Ini saya sudah berdiri 70 menit. Ini nanti daerah lain komplain kalau saya ceramah lebih. Ustaz kemarin di Tanah Tidung itu, kenapa di tempat kami 60 menit? Di Tanah Tidung kok 70 menit? Tapi saya ada alasannya. Di sana itu bupatinya muda. Di tempat kalian sudah tua. Nggak kuat dia lama-lama dengar ceramah. Itu alasan saya nanti kalau di tempat lain ada yang komplain. Setuju, Bu? Mereka ini setuju aja setiap saya bilang. Bapak setuju? Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih tahan? Bapak masih sanggup? Saya nggak sanggup. Besok pagi saya jam 6 mesti pulang ke Tarakan. Dari Tarakan jam 10 saya pergi ke Balikpapan. Dari Balikpapan saya pergi lagi ke Jakarta. Dari Jakarta baru sampai ke Pekanbaru. Jam 9 besok malam baru sampai rumah. Jadi kalau saya malam ini tausiah lebih, besok di pesawat saya meninggal. Saya sebetulnya sudah banyak orang bilang ke saya, bahkan dokter yang bilang, Ustaz Somad, Ustadz kami tengok terbang sana terbang ke sini. Seandainya Ustadz Somad ini made in Jepang, sudah lama rusak Pak Ustadz. Tapi kenapa? Saya ditanya orang, Ustadz minum suplemen apa? Teh manis. Ustadz makan apa? Nasi putih. Apa yang membuat Ustadz sehat? Yang buat sehat itu satu. Apa dia? Jamaah yang soleh-soleh selalu mendoakan saya. Ini orang Tanah Tidung mendoakan saya. Ya Allah, kemarin Ustaz Somad datang ke tempat kami subuh, aku nggak bisa datang karena ketiduran. Aku ingin dia datang ke tempat kami, ya Allah, tolong jangan turunkan hujan. Alhamdulillah, kita bisa datang bersama. Tapi kelihatannya tadi ada turun hujan ya. Ustaz kok tahu? Ini karpetnya basah. Kadang kita kalau ngelihat orang lain itu posisinya enak. Enak ya Ustaz Somad itu berada di atas, ada bunga-bunga, cantik. Kalau beberapa menit sekali keluar asap. Saya perhatikan beberapa menit sekali keluar asap. Ini keluar asap. Enak, kalian nggak tahu. Habis acara naiklah ke atas, basah karpetnya. Begitu juga dengan masyarakat. Ngelihat Pak Bupati, ngelihat Pak Kapolres, ngelihat DPRD, ngelihat Pak Kajati, ngelihat Pak Kajari. Enak kalian di atas ya. Calonlah, tanyalah sama mereka. Mereka nggak selera makan. Tapi insya Allah jabatan mereka, kalau mereka amanah, itu akan menjadi bernilai amal soleh insya Allah. Yang terakhir yang kelima. Siapa yang selalu diberikan jempol ini? Dia ini selalu disebut dengan ibu jari. Yang kelima ini adalah ibu-ibu. Ulamanya sudah bagus, ulamanya sudah bagus, anak mudanya sudah bagus, orang kayanya sudah berzakat. Tapi kalau ibu-ibunya sudah jadi mak lampir, nyiblorong, sundel bolong, hancur negeri ini. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya sudah ngaji, insya Allah negeri ini aman. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di Tanah Tidung semuanya ngaji. Istri saya ini Pak Ustadz maunya shopping aja, belanja ini, belanja ini, belanja ini. Istri yang suka belanja-belanja, obatnya mudah. Caranya Pak Ustadz, bawa ziarah kubur 3 kali sehari. Dalilnya Pak Ustadz, dalilnya jelas. Alhaakumut takasur. Kamu akan ingin takasur banyak. Hatta zurtumul. Bawalah dia ziarah kubur, kasih tahu kau belanja baju kau tinggal, emas kau tinggal, tengok innalillahi wa inna ilaihi. Makanya disering ngaji. Ibu di Tanah Tidung masih ada wirid Yasin? Ada Bu? Hari apa Bu? Yakin saya hari Jumat. Kenapa? Serentak jawabnya. Di tempat lain saya tanya, masih ada wirid Yasin? Nanya, ada nggak? Saya tanya, hari apa? Hari apa? Di Tanah Tidung saya yakin masih ada. Karena tadi waktu saya tanya, serentak. Hari apa? Betul, hari Jumat. Yang nggak jawab berarti nggak ikut. Di tempat Ustaz Somad, wirid Yasin, habis sholat asar, Yasin, tahtim, tahlil, zikir, doa, tausiah oleh Ustaz Abdul Somad, tanya jawab di lingkungan sekitar dekat rumah saya. Untuk apa? Kalau ibunya baik,
suaminya jadi baik. Kalau suaminya baik, anaknya jadi baik. Kalau istrinya mak lampir, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Hancur negeri kita. Makanya anak-anaknya sudah baik. Kenapa anak-anak ini baik? Karena ibu yang mengandungnya baik dan bapak-bapaknya juga baik. Maka insya Allah terjaga, terpelihara semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak sekolah, tapi dia sangat ingin saya sekolah. Dulu waktu saya kecil duduk depan rumah. Di depan rumah itu pagi-pagi lewat Bang Ayub, tetangga saya. Apa kata mak saya? Nanti kau masuk pondok seperti si Ayub ya? Iya mak. Habis itu saya sekolah. Kau masuk pesantren? Iya mak. Habis itu kuliah. Aku ingin kau doktorandus seperti adikku, doktorandus Haji Mansur Ali. Insya Allah mak, orang tua punya cita-cita. Lulus saya ke Mesir, saya berangkat diizinkannya. Saya cuma 2 adik beradik, saudara bu. Saya anak pertama, adik saya kedua. Dua-duanya laki-laki, nggak ada perempuan. Mestinya kalau anak cuma 2, biasanya diletakkan di ketiak satu sama ketiak satu. Tapi ibu saya tidak begitu berprinsip. Dia berprinsip, silakan kau jauh belajar. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Nanti kalau kau mati, kau akan meninggalkan nama. Sekarang baru saya sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa yang mendidik Ustadz? Ustadz belajar di Al-Azhar Mesir, Ustadz belajar di Darul Hadis Maroko, Ustadz belajar di Durman Sudan. Pendidikan pertama, Al-Madrasatul Ula, pendidikan yang pertama adalah ibu yang pertama. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, ibu mendidik dari sejak dalam perutnya sambil bersalawat. Salatullah, salamullah. Itulah mengapa anaknya tenang. Kenapa anaknya tenang? Karena ibunya tenang. Ibu yang tenang melahirkan anak-anak yang tenang. Anak yang tenang menjadi sumber inspirasi, bukan menjadi beban negara dan orang lain. Insya Allah. Kalau yang 5 ini kita jaga, bisa dijaga? Insya Allah. Yang bisa ingat, kalau Tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Kalau yang 5 ini bisa diingat, alhamdulillah. Kalau yang 5 ini nggak bisa diingat, jangan khawatir, bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kabupaten Tanah Tidung, pemimpinnya adil dan amanah, ulamanya menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang kayanya rajin berzakat, berinfak, dan bersedekah, ibu-ibunya solihah, mendidik, menjaga keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita penghafal Quran, istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini, al-Fatihah.